Bapak Luhut dan Ibu Sri Mulyani, bukan pajak yang dinaikkan tapi korupsi itu ditindak. Yap, sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Abang di video awal tadi, bahwa seharusnya pemerintah fokus dengan pemberantasan korupsi, bukannya sibuk majakin rakyat, apalagi sampai-sampai mengancam rakyat. Akan mempersulit persoalan urusan administrasi kalau tidak bayar pajak. Saya kira ini kan bahaya. Bukannya pemerintah terlihat bijak, terlihat tegas, malah terlihat seperti preman yang lagi minta jatah. Nah, akibat apa yang menjadi kelakuan para pejabat-pejabat yang mata duitan ini seperti Luhut dan juga Ibu Sri Mulyani, lagi dan lagi netizen merujak habis-habisan, dan bahkan sampai-sampai didoain agar Luhut dan juga Sri Mulyani dilaknat oleh Allah. Aduh, netizen juga sudah semakin barbar mengkritisi terkait dengan apa yang menjadi kelakuan para pejabat ini. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lanjut ke videonya, dan silahkan sahabat-sahabat simak bagaimana komentar-komentar para netizen ini, dan juga ada Bang Gerung. Kau ya seorang pejabat yang sudah cukup tua renta, ya di umur 70 ke atas, sudah merebah dengan kekayaan kau dari mulai Presiden Mulyono hingga sampai saat ini di Presiden terpilih. Kau asik tekan masyarakat aja terus dari mulai di kepemimpinan Presiden Mulyono sampai sekarang. Kau berpikirlah ya, jangan mikirkan perut kau aja, pikirkan juga rakyat Indonesia. Kau mulai dari lahir pun kau kurasa ya sudah diumpani kau ya dengan keringat masyarakat. Jadi kau lihatlah masyarakat dalam kesusahan, dalam penindasan yang serta-merta banyak terjadi. Kau kan punya mata. Jangan kau asik dengan bahasa kau itu aja. Buka pikiranmu, ku kasih energi positif sama kau, biar kau tahu berbuat baik. Pajak itu adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Kan nggak ada orang yang mau dipajaki. Tapi oke lah, karena dia untuk mempertahankan peradaban, oke, kebiadaban itu kita iyain lah, pajakin gue. Tetapi bukan dibalik buat orang kecil yang membiayai orang besar. Jadi kalau Pak Luhut bilang, nanti akan dialihkan subsidinya, ya itu alasan juga yang nggak masuk akal. Tungki dalam kubur, Bu. Bang Bade. Bu, enak cerita orang kaya. Kami orang nggak punya, rakyat semua itu bukan semua orang kaya, makan ikan asin setiap hari. Tungki kalian, kalau nggak bisa kerja turun. 77 tahun bangsa Indonesia lebih udah merdeka. Masa kalian majak aja taunya. Nggak malu kita. Terus kemana uang batu bara? Terus kemana uang emas? Terus kemana uang minyak mentah? Terus kemana uang nikel? Ya Allah ya Karim, aku doakan ya Bu, kalian tuh kalau nggak jujur sama rakyat biar dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ngeri. Ini mohon maaf, kalau ada yang tersinggung pun dengan omongan aku, mohon maaf. Aku udah nggak tahan lagi aku dengarnya. Jadi buat kalian udahlah rakyat, jangan pura-pura sedih. Kalau nangis saja kalian, jangan pura-pura bahagia. Aku tahu maksud kalian tuh, kalian menutupi kesedihan kalian dengan cara kalian itu menunjuk sana ini anak abah, ini anak hantu belau. Puki. Ini buat orang yang komentar ya. Puki mah kalian. Kalau susah aja bilang. Dan tutup mata kalian, nanti dalam kubur kalian nih. Ya ampun, ya Allah, ampuni kami. Tungki, doakan kalian biar dilibas sama malaikat mungkar dan nakir. Salam logika. Buat logika. mereka yang tidak mau bayar pajak, siap-siap saja kalau surat izin mengemudi atau SIM Anda tidak bisa diperpanjang lagi. Nggak salah kan kalau gua bilang pemerintah hanya beraninya sama rakyat kecil saja. Dengan indeks korupsi yang masih buruk sampai saat ini, apa nggak malu ya pemerintah ancam-ancam rakyat? Punya rasa malu. Belum lagi sumber Surat daya malunya alam sudah milik putus. rakyat dijarah korporat di depan mata, aparat diem saja. Tuh lihat, laut dipatok, padahal jaraknya hanya beberapa jengkal saja dari istana, dan pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Sudahlah pemerintah, perbaiki tuh indeks korupsi, ubah kelakuan para elit. Jangan banyak omon-omon, fokus pada kerja. Ciptakan rasa keadilan buat rakyat. Niscaya uang dari pajak bakal melimpah. Ya, untungnya ini terjadi hanya di Konoha. Yang bikin kita kesel sama marah itu, bayangin aja, sudahlah APBN kita ini dari pajak sebagian besarnya
Udah gitu, uang yang terkumpul dari pajak kita, pribadi maupun perusahaan itu habis untuk biaya operasional, gaji pegawai dan bonus sebagian besarnya ya. Terus bagaimana untuk ngebangun, untuk pendidikan gratis dan sebagainya? Ya terpaksa lah hutang lagi, bayar pajak lagi, utang lagi, pajak lagi, utang lagi, bayar pajak lagi. Ya Allah, kapan selesainya kayak gini ya? Kalau di negara Vietnam, pemerintahnya itu menimbang bagaimana kemampuan ekonomi rakyat setempat. Itulah kenapa inilah yang pemerintah membedakan. justru menurunkan pajak di negara Vietnam. Tapi kalau di Indonesia, pemerintah mana mau tahu dengan keadaan ekonomi rakyat. Mereka cenderung tutup mata. Yang pemerintah ingin tahu adalah pokoknya rakyat harus bayar pajak dengan apapun keadaan ekonomi mereka. Inilah perbedaan kebijakan setiap negara. Dan lucunya di pemerintahan Indonesia, pemerintah itu justru malah membuat target penerimaan negara terbesar dari pajak loh. Yang jadi pertanyaan tuh begini, kenapa pemerintah Indonesia malah membuat target penerimaan negara terbesar dari pajak ya? Padahal Indonesia itu kaya akan sumber daya alam loh. Dan program hilirisasi. Indonesia punya tambang emas yang termasuk terbesar di dunia, punya tambang nikel, punya boksit, punya batu bara, punya minyak, gas, dan lain-lain. Tapi kenapa penerimaan negara ditargetkan justru terbesar dari pajak? Terus hasil dari hilirisasi dan eksploitasi sumber daya alam Indonesia hasilnya dikemanakan? Coba kita bandingkan negara kita dengan negara tetangga kita yang tanpa sumber daya alam, yaitu Singapura. Bagaimana keadaan ekonomi dan lain-lainnya. Di Singapura, mereka negara tanpa sumber daya alam, tapi pajaknya di bawah negara Indonesia, cuma 10%. Ya. Cuma 10% tanpa sumber daya alam, itu pun ekonomi negara mereka malah lebih baik daripada keadaan ekonomi Jauh beda negara kita. kalau soal ekonomi. Terus negara kita, pemerintahnya cuma ngomong beda negara beda kebijakan. Mereka ngomong kayak gitu tanpa melakukan perbaikan apapun. Kepala, pundak, luhut lagi. Udah lama nggak nongol. Sekalinya nongol so paling banget punya negara anjir. Gila. Tuh, masyarakat tak bayar pajak bakal dipersulit administrasi. Seharusnya seluruh perizinan itu dipermudah, asal baik, bukan malah dipersulit. Saya mah setuju-setuju aja Pak, setuju-setuju aja saya mah. Cuman Bapak setuju nggak? Kalau penjabatnya nggak becus, penjabatnya nggak pernah sukses dalam menjalankan semua program, masyarakat juga berhak untuk tidak membayar tunjangan dan fasilitas para penjabat tersebut. Gimana? Adil nggak? Adil dong, adil. Itulah salah satu penjabat kita yang selalu menyekek dengan peraturan. Ntar nih, kalau kondisi penjabat kita udah kayak gini semua nih, ya kan, udah nggak bisa dipercaya, ntar masyarakat ngambek tuh, nggak mau bayar pajak. Kalau seluruh masyarakat udah ngambek nggak mau bayar pajak, dibikin dah tuh razia-razia setiap hari, ntar razia motor, razia mobil, razia segala macem kayak gini. Udah pasti langkah kedepannya tuh bakal kayak gini tuh, pasti diadain razia setiap mana sudut kota, ya. Padahal landasan masyarakat nggak mau bayar pajak itu karena emang berpikir penjabatnya itu udah emang kagak becus, nggak berhak menerima tunjangan kayak gitu, nggak berhak menerima fasilitas yang dibayar dari pajak-pajak mereka. Bukan lantaran masyarakat gak mau bayar pajak karena nggak taat pajak, enggak, karena udah gedek aja ngeliat tingkah laku para penjabat. Seriusan. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen terkait dengan apa yang menjadi pernyataan Opung Luhut dan juga Bu Sri Mulyani terkait dengan pajak. Saya kira semakin kesini rakyat semakin cerdas menilai. Yang kita harus sadari bahwa mereka-mereka ini tidak becus dalam bekerja. Tetapi kalau persoalan memaksa rakyat untuk bayar pajak, mereka paling semangat. Dan bahkan sampai-sampai rakyat diancam. Saya kira ini kan sangat-sangat memalukan. Pemerintah memang betul-betul bergantung pada pajak rakyat Indonesia tanpa pernah berusaha berpikir bagaimana agar memanfaatkan sumber daya alam untuk menjadikan negeri ini semakin lebih baik secara perekonomian. Ini malah semakin buruk dan semakin memeras rakyat Indonesia. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Mimin tidak berlama-lama dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saat bisa bermanfaat, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.